Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini dari kelompok BPJS yang akan mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya para difabel. Dan ini BPJS untuk difabel, yaitu latar belakangnya. Pada dasarnya BPJS adalah pelayanan kesehatan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat agar dapat mempermudah dalam akses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Terus, pemerintah membuatkan kartu BPJS kepada masyarakat untuk dijadikan sebagai alat untuk mempermudah masyarakat dan mendapatkan layanan kesehatan. Dan permasalahannya yang ada sekarang adalah tidak ada pelayanan administratif yang khusus untuk kelompok difabel sendiri. Karena BPJS itu sementara ini di Indonesia hanya untuk masyarakat kalangan umum, sedangkan difabel sendiri tidak ada. Dan secara nasional belum ada kartu BPJS kesehatan yang khusus, yaitu yang khusus untuk difabel itu. Tujuan untuk membantu secara administrasi kelompok difabel dalam mendaftar, membuat, dan mendapatkan kartu layanan BPJS kesehatan, khususnya di kota Yogyakarta ini, mempercepat dan mempermudah akses pelayanan administrasi kelompok difabel. Untuk mempercepat perealisasian proyek ini, yaitu dibutuhkan kurang lebih sekitar 500 juta dan estimasi waktu jangka pendek selama 5 bulan, dimulai dari waktu terimanya proposal ini. Langkah keberlanjutan setelah dilihat dan dirasa dengan jelas output dari proyek ini, yaitu terlaksana di tingkat lokal dan menular ke berbagai kota di kawasan Indonesia. Dan dalam skala nasional dimungkinkan diwujudkan kartu BPJS yang khusus digunakan untuk para difabel. Sebenarnya permasalahannya dalam peran BPJS ini kan masyarakat itu banyak yang kurang tahu, fokusnya itu masyarakat di kalangan bawah. Sedangkan BPJS ini sebenarnya emang agak susah sih kalau sosialisasinya. Terus langkah dari BPJS ini yaitu kita tidak bisa langsung ke rumah sakit yang mahal atau yang apa. Jadi ada tahapannya. Tahapan pertama yaitu kita konsultasi dulu ke puskesmas terdekat atau sejarahnya. Setelah itu kita minta surat dari puskesmas itu untuk menindaklanjuti penyakit apa ini jika puskesmas itu sendiri tidak bisa. Dan setelah itu kita bisa ke rumah sakit dengan surat dari puskesmas. Jadi bertahap, tidak bisa langsung ke rumah sakit yang kita inginkan biar cepat sembuh atau apa. Sedangkan surat BPJS sendiri itu bermacam-macam. Lalu selanjutnya apa itu BPJS kesehatan? Yang pertama itu BPJS kesehatan adalah penyelenggara sosial jaminan sosial untuk kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dan ini kartu BPJS yang sekarang sebenarnya untuk kartu akses yang lama masih bisa digunakan. Untuk yang baru ini hanya untuk yang belum mempunyai kartu akses sama sekali. Oke, begitu penjelasan dari tim kami atas nama mahasiswa yang terpilih BPJS. Nah, selanjutnya tadi sudah kami tawarkan rencana ke depan program kami yaitu mensosialisasikan BPJS dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar program BPJS ini bisa terlaksana dan tepat pada sasaran. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dan siap mendukung berjalannya program ini. Kami meminta kerjasamanya dalam rangka menyukseskan beberapa kegiatan yang akan kami lakukan. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar dewi. Askes ku hilang. Aku BPJS. Jadi askes itu ora apa-apa. Sama berlakunya seperti BPJS.
siapa ini? Dengan Akbar, Akbar. Jurusan apa Mas? jurusan KPI. Kami bisa minta waktunya sebentar untuk wawancara tentang BPJS. Oke. Ya, kita mulai Mas ya. Oke. Yang pertama, Mas, sudahkah Anda tahu tentang BPJS Mas? Ya, Apa itu BPJS Mas? BPJS itu semacam layanan semacam kayak asuransi kesehatan lah ya, yang dibutuhkan bagi masyarakat. Dan itu dia menggunakan sistem iuran. Iya. Ya, jadi setiap misalnya kalau ada yang punya perusahaan itu wajib mendaftarkan anggota karyawannya, juga bagi keluarga itu wajib mendaftarkan anggota keluarganya seperti itu. Diutamakan juga bagi setiap yang punya usaha-usaha itu memberikan fasilitas itu. Sistemnya iuran, jadi pelayanan yang dilakukan itu jadi ketika ada penyakit, misalnya jadi yang diberikan itu pelayanannya tahap pertama dulu ya, rujuk di puskesmas dulu, baru setelah itu baru rumah sakit. Ya. Terus yang kedua Mas, apakah yang membedakan BPJS untuk difabel dan non difabel? Apakah ada Mas? Saya rasa untuk perbedaannya apa ya? Kayaknya saya nggak ada perbedaan ya, saya rasa. Sama semua. Saya rasa sama karena mungkin yang dibedakan tuh bukan BPJS-nya, tapi ya mungkin kayak aksesibilitas kayak informasinya, terus untuk mengurus administrasinya seperti apa, terus petugasnya itu gimana memberikan pelayanan bagi difabel itu sendiri gitu. Terus sebelumnya Anda sudah memakai itu enggak asuransi kesehatan Askes apa? ya, saya pakai Askes. Dulu kayaknya gimana Askes itu? Askes Untuk difabel sendiri. Karena kan saya rasa sih nggak ada beda sama sih ya, karena yang jelas kan Askes itu kan memberikan potongan untuk kayak misalnya kayak dia pengobatan apa gitu, rumah sakit kan itu. Ya karena dulu saya tuh ketika sakit itu yang ngurus ini orang tua ya, jadi saya rasa tidak ada khusus ya, sama. Terus apa sudah ada layanan yang khusus untuk difabel untuk di rumah sakit sendiri atau kesehatan? Saya rasa ya ini saya belum nemu ya gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain itu mungkin ada yang pernah merasakan. Apa harapan kedepannya untuk difabel Mas? Ya mungkin lebih kepada aksesibilitas pelayanan BPJS itulah ya. Bagaimana BPJS itu bisa disahkan oleh difabel gitu ya. Karena kan itu juga lepas dari peran stakeholder warga ya, masyarakat di RW dan segala macamnya gitu kan. Itu kan karena kan memang mindsetnya terhadap difabel itu masyarakat masih sensitif ya, masih ya menganggap ya rendah gitu ya. Jadi kalau bisa ya, nanti mungkin untuk peningkatan aksesibilitas pelayanannya aja ya. Tak mungkin katanya wacananya ada mau kartu akses seperti difabel dan segala macam, jadi mungkin enggak gitu ya. Terus ini apakah ada sebelumnya Mas? Apakah ada sosialisasi kepada difabel tentang BPJS yang Anda tahu itu ada? Sosialisasi buat difabel untuk BPJS mungkin ada ya. Saya belum pernah melihat. Ya, mungkin teman-teman yang lain mungkin lebih tahu. Oh iya Mas, makasih Mas ya. Oke. Sudah meluangkan waktu. Oke. Ya Mas. Ya. Oke. Sama dulu Mas. Ya. Oke. Ya, pegang kamera. Mas tahu BPJS nggak Mas? Tahu ya Mas. Loh, kenapa nggak tahu Mas? Apa ya? Soalnya mungkin dulu nggak pernah berani apa itu BPJS. Oh iya. Ya Mas. Makasih Mas ya. Oh iya. Tahu nggak BPJS itu apa? Ya tahu Mas, itu ada layanan jaminan sosial kesehatan. Dan menurut Bapak itu BPJS bagus nggak Pak? Bagus. Ada dampaknya kepada masyarakat, baik itu
pegawai negeri maupun yang lain. Kan sekarang BPJS kan ada kelas-kelasnya Pak, dari kelas bawah sampai kelas atas tuh menurut Bapak ada golongannya nggak? Maksudnya dalam segi sistematika tuh bagus nggak? Sistemnya bagus nggak Pak? Bagus sekarang kalau bikin rumah sakit itu khusus besok sekarang apalagi sebenarnya kan juga ada tuh apa menerima itu ya memang kan ada golongan kan. Seperti pegawai pun ada golongan 3, 4 misalnya itu kan nanti kelas-kelasnya kan. Nah. Saran Bapak untuk BPJS kedepannya tuh harus gimana Pak? Ya harus segala sesuatu ditingkatkan semua, jangan sampai nanti rumah sakit misalnya rumah sakit itu ada yang nolak dan sebagainya, itu kan harus dijaga. Gitu Pak. Makasih Pak ya. Iya. Ya, yuk.